Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dengan judul Ku Masuki Gerbangnya, sambil kita berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sambil kita berdiri, tutup mata dan lipat tangan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang dan berlimpah kasih setia. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu masih kecil dan lemah, baik badan dan pikiran kami. Untuk itu, kami mohon perlindungan-Mu, menjaga kami pada waktu bermain-main, pada waktu pergi dan pulang dari sekolah, dari gereja, dan dimanapun kami berada. Tuhanlah yang menjaga kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk adik-adik. Mari kita dengarkan perintah Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu yang terambil dari Hukum Taurat yang ke-6. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih pada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Mari kita memohon pada Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai dengan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sambil kita berdiri, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 1. Sambil kita berdiri, mari kita tutup mata dan lipat tangan, mari kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Mari kita sama-sama berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Mari kita duduk. Mari kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu terambil dari kitab Lukas pasal 14
ayat yang ke-13. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Mari kita membaca ulang bersama-sama. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Sambil kita berdiri, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1. Sambil kita tutup mata dan lipat tangan, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju.
Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata. Karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Duduk adik-adik, mari kita bernyanyi dengan judul Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ya adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur bahwa kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita dapat melihat bahwa dalam firman Tuhan ini itu memiliki maksud bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Dan kita juga tetap berharap, kita juga bisa meminta pada Tuhan agar Tuhan selalu meminta perlindungan pada Dia dalam kehidupan kita dan sebagainya. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap berharap dan juga percaya pada Tuhan bahwa kita bisa meminta pada Dia untuk berlindung padanya. Yang pertama adik-adik, bahwa kita harus mengenal pada Allah. Kita harus mengenal pada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Allah? Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita juga tidak dapat percaya pada Tuhan. Sama seperti juga kepada adik-adik kalau diajak pergi ke mall kepada papa mama dan papa mama, pasti adik-adik kenapa mau ikut pada papa mama untuk pergi ke mall? Karena adik-adik sudah mengenal papa mama kalian, karena papa mama kalian itu baik dan juga selalu memelihara kalian dan juga sudah membesarkan kalian. Maka dengan pengenalan itulah adik-adik percaya pada papa mama, sehingga adik-adik merasa terlindungi, merasa juga diberkati dari papa dan mama. Sama seperti juga kepada Tuhan. Kalau kita menghendaki Tuhan itu untuk melindungi kita, untuk memberkati kita, kita harus mengenal pada Dia. Apa yang Dia inginkan, apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan oleh karena itulah, kalau kita sudah mengenal pada Tuhan, barulah kita belajar untuk percaya pada Tuhan dan yakin dan percaya pada Tuhan bahwa Dia sampai saat ini itu melindungi pada dalam kehidupan kita. Sama seperti juga sewaktu kita belajar di sekolah, belajar di kelas, kenapa adik-adik mau belajar dengan guru kita? Kenapa adik-adik mau mendengarkan guru kita? Karena adik-adik juga mengenal pada guru mereka, guru kalian, karena mereka baik, karena mereka juga memberikan ilmu pada kita, sehingga kita juga percaya pada guru kita, sehingga juga kita merasa terlindungi dari guru-guru kita. Dan begitu dan demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu adik-adik selalulah berharap untuk berlindung pada Tuhan.
mengenal pada Tuhan dan selalu percaya pada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami surga, terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami, bahwa Engkau masih memberkati kami, melindungi kami sampai saat ini. Khususnya juga Engkau masih memberkati kami dalam sekolah kami, dan juga masih merasakan kasih sayang dari orang tua kami, dan juga saudara kami, dan juga teman-teman kami. Dan juga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul pada saat ini dengan Papa Mama untuk mengikuti ibadah saat ini dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, ya Yesus Kudus, dan begitu pula sesuai dengan firman yang kami dengar tadi Bapa, biarlah kiranya Engkau membimbing dan menuntun kami agar kami juga selalu berharap pada Engkau agar Engkau tetap melindungi kami dan juga memberkati kami. Dan ajarlah kami untuk percaya pada Engkau, sehingga kami juga tetap merasa nyaman dan juga aman dari Engkau ya Bapa. Ya Bapa, ya Roh Kudus, berkatilah juga orang tua kami mampu mereka berada ya Tuhan, yang telah memberikan kasih sayang mereka kepada kami. Biarlah Engkau berkati mereka dalam segala hal. Ya Bapa, berkatilah juga saudara kami dan teman-teman kami maupun orang lainnya Tuhan yang saat ini menghadapi masalah. Biarlah Engkau berkati mereka dalam segala hal. Dan juga berkatilah juga gereja kami dan pendeta kami. Biarlah Engkau sertai mereka dan berkatilah gereja kami, agar gereja kami dapat selalu menjadi sumber berkat bagi jemaat kami. Ya Bapa, kami serahkan dunia dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil kita berdiri, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 848 ayat 1. Sambil kita berdiri, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menarangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya pada kita dan mengurangi kita dengan damai sejahtera. Shalom, Tuhan memberkati, salam sehat.